Saya mau ngapain harusnya? Yang dekat ini sebagian dari hamba-hamba. Itu tadi kriterianya yang berpuasa atas landasan iman dan tidak ada kepentingan-kepentingan selain Allah. Allah sangat dekat, artinya apapun doa kamu akan diberi oleh Allah. Hanya tiap-tiap orang yang puasa itu likulli shaimin da'watun mustajabatun, rawal Hakim. Jadi antara karomah orang yang berpuasa, puasanya ini benar, ini puasa benar. Yang banyak kan puasa-puasaan seperti yang disebut Nabi, kamin shaimin laisa lahu min siyaminal juwal atas. Banyak sekali, banyak kam ini untuk jumlah yang sangat banyak, tidak terhitung. Berapa banyak orang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa melainkan hanya merasakan lapar dan dahaga. Ini makanya Imam Al-Ghazali memberikan satu pemaparan puasa itu ada 3 tingkatan. Ada shaumul awam, shaumul khawas, shaumul akhas atau khawasul khas. Ada berpuasa itu hanya puasa perut dan kemaluan. Ada berpuasa itu puasa selain perut dan kemaluan, tapi panca indera juga berpuasa. Ada yang berpuasa itu bukan hanya sampai panca indera, tapi hati kita pun juga berpuasa dari merenungkan, memikirkan apapun selain Allah. Dan kalau puasanya ini ada 3 tingkat seperti ya, hari rayanya juga ya berbeda-beda. Kalau yang puasanya syukul awam, ya ini yang disebut Nabi, kaisal itliman labisal jadi. Yo sing sak temen itu tuh klamine anyar, pakaiane anyar. Ini puasanya orang awam, ya senengnya karena dapat pakaian baru, ada banyak makanan macam-macam dan seterusnya. Tapi ya hakikat hari raya adalah walakin al-id liman ta'atu kasih. Hari raya yang sebenarnya adalah ketika hari ini kamu lebih baik daripada kemarin. Ketaatan kamu meningkat, dosa kamu diampuni, keburukan kamu diganti dengan kebaikan. Ini adalah buah puasa yang diinginkan oleh Allah. Jadi makanya ini kesempatan kita lewat puasa, tapi kita perbaiki puasa kita. Ramadan adalah bulan yang banyak kucuran-kucuran kebaikan dari Allah. Seperti dalam kata sabda Nabi, syahrul Ramadan awalul rahmah, awsatuhu maghfirah, akhiruhu itqun minan nar. Wal Baihaqi, wal Mughazzai, wal Khatib, wal Mu'asakir, banyak sekali berkata Salman Al-Farisi wa Nabi Hurairah. Di bulan Ramadan ini ada 3 bagian. Yang pertama 10 bagian yang pertama kucuran rahmat. Kedua kucuran ampunan. Yang ketiga adalah Allah membuka atau memberikan banyak pembebasan. Ada satu kali setiap hari pada bulan Ramadan Allah membebaskan 600.000 orang yang wajib disiksa sampai Lailatul Qadar. Ketika Lailatul Qadar Allah membebaskan sebanyak jumlah yang telah dibebaskan dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Jadi kalau sehari-harinya 600.000, kalau sampai 30 hari, nah terkecuali Lailatul Qadar ini semuanya digabung. Total misalnya 600, kalau satu yang ada Lailatul Qadar berarti 29 hari kali 600.000. Nah itu dibebaskan, berarti total 1 bulan berapa budak ini sangat saya kalau kita lewatkan. Nah ini hari membebaskan diri kita dari api neraka, kesempatan kita. Oke, dosa kita banyak, kita bertobat kepada Allah, kita berhenti di bulan Ramadan. Ini kesempatan kita mengejar ketinggalan. Nah kata Nabi, satu kebaikan yang dilakukan bulan Ramadan itu akan diganti oleh Allah dengan 1000 kebaikan di sana Allah. Ini yang dikatakan oleh para tabi'in, Imam An-Nakhai, Ibrahim An-Nakhai, Imam Al-Suri. Bagaimana ditulis oleh Syekh Al-Hafidh Ibnu Rajab dalam kitabnya Al-Taibul Ma'arif, Tasbihatul bi Ramadan afdal min alfi tasbihatin bi nas. Rasul yaumin min Ramadan afdal min siyam alfi yaumin bi nas.
Rakaatun fi Ramadan afdalu min alfi rakaatin fi mansulah. Satu bacaan tasbih di bulan Ramadan itu masih lebih utama daripada 1000 kali bacaan tasbih di luar Ramadan. Satu rakaat, satu ayat yang kita baca, satu ilham yang kita sedekahkan, semua jadi masih lebih baik daripada 1000. Ini sangat disayangkan. Dan ini salam ya yang perlu saya ingatkan, puasa itu selain dari motivasi niat ini yang perlu diperhatikan. Kewajiban berpuasa ini niat tiap malam, niatnya ditaruh di malam kan, puasa wajib. Jadi setiap puasa wajib itu niatnya harus diletakkan waktu malam itu min ghurubi syamsi ila tulu'il fajri, jadi sampai subuh. Kalau kita lupa niat, nah itu kita nggak boleh makan. Tapi kita nggak wajib untuk puasa. Nah ini pendapat Imam Syafi'i, tiap hari harus niat. Nah makanya para ulama Syafi'iyah itu mensunnahkan bagi kita yang bermadzhab Syafi'i di awal Ramadan itu selain kita niat tiap hari, kita juga diperbolehkan bertaklid kepada madzhab Imam Malik. Imam Malik ini memperbolehkan niat berpuasa dalam 1 bulan, tapi di awal Ramadan. Artinya malam ini. Nah, malam ini tapi bukan berarti setelah kita niat 1 bulan kemudian kita nggak niat loh. Ini madzhab Syafi'i, kalau kita pindah ke madzhab Malik ya harus ikut semuanya. Jadi artinya kita memakai 2 niat ini, pertama kita niat tiap hari, kemudian kita ikuti nawaitu shauma jami'i syahr Ramadan kulli taklidan li Imam Malik fardhu lillahi ta'ala. Ini hanya sekali, ya saat malam ini aja. Jadi besok nggak usah niat, kita hanya niat sekali. Jangan yang saya takutkan sudah niat sebulan nggak niat. Ini kalau kita bermadzhab Syafi'i tidak sah. Hari ini diperuntukkan ketika kita ini terkadang kan sibuk, ya ada nggak terawih, untung terawih niat, ada nggak terawih repot ya, atau terkadang kita juga tertidur, terbangun tuh nggak sahur. Nah ini gimana? Nah, itu menghandle yang seperti ini Bisa tertutupi dengan niat. Jadi ini mumpung ini malam pertama ya, niat kita nanti juga selain niat nawaitu shauma ghadin seperti tadi sudah tarawih. Tadi malam Ramadan di hari sanati Alhamdulillah ta'ala, kita juga berniat niat ingsun poso saulan nutup bulan Ramadan tahun ini. Taklid Imam Malik untuk Allah. Itu menghandle kalau kita lupa Dalam setiap malamnya jika berniat dalam setiap malam. Baik, akan kita lanjutkan kembali di perbincangan kita. Semakin ini nggak malam lagi, sudah pagi. Semakin asik. Tapi ini ada yang sudah bergabung bersama kita. Terus ada Mas Faisal yang ada di pesantren ini. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mas Faisal? Mantap. Semoga selalu diberikan kesehatan. Amin. Baik, assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga senantiasa dilimpahi keberkahan Ramadan. Alhamdulillah, amin. Izin bertanya Gus, ini bagaimana caranya untuk mengunci keistiqomahan di dalam ketaatan? Istiqomah dalam ketaatan. Ini yang pertama, ya kita berdoa kepada Allah. Seperti doa kita, Allah wa inna nas'aluka al-hudatu wal istiqomah wa husnul khatimah. Ini doa, jangan lupa. Yang memberikan istiqomah ini Allah. Yang kedua, kita harus punya keilmuan yang mapan. Yang istiqomah ini kan karena ada motivasi dari ilmu. Ilmu itu yang nanti akan selalu mendorong kita. Yang ketiga ya tentu kita harus merenungkan keutamaan daripada istiqomah. Seperti pernyataan dari Imam Al-Ghazali, la khaira fi khairin la yazid. Tidak ada kebaikan sama sekali di dalam perbuatan baik yang tidak istiqomah. Sangat disayangkan
Ya, kita sudah berbuat baik, tapi kita nggak dapat apa-apa. Makanya amal yang dicintai Allah itu bukan amal yang banyak, yang durasinya lama, yang berat, tidak. Tapi ahabul amal ilallah adwamu wa iqallah. Kalau muslim, amal yang paling dicintai Allah itu amal yang paling dalam, paling istiqomah, jujur, walaupun sedih. Ya, untuk bisa istiqomah gimana? Doa kepada Allah. Doa bekali dengan pengetahuan yang mumpuni. Yang ketiga, terus pahami, ketahui manfaat-manfaat daripada istiqomah. Nah, lewat pernyataan para ulama, ada di antara para ulama, kun tolibal istiqomah, wala takun tolibal tawamah. Wal istiqomah itu khairun min alfi karomah. Iya, carilah istiqomah, jangan mencari karomah. Karomah yang asli itu karomah yang muncul dari istiqomah, yang antara keuntungan istiqomah. Di antara istiqomah itu ada terkadang terus ini menjadi satu beban. Kadang-kadang kalau nggak melakukan ini terasa nggak enak, tidak melakukan ini terasa nggak enak. Nah, ini untuk menghilangkan agar istiqomah ini tidak menjadi satu beban, ini bagaimana? Tidak, yang menjadi beban ini karena kita merasa belum terbiasa. Kalau sudah terbiasa tidak ada beban, seperti halnya makan ini. Kalau itu kita sudah menjadi kebutuhan makan pagi sore tiap tidak ada beban. Kalau kita sudah istiqomah, Allah akan berikan kemudahan, tidak ada berat sama sekali. Berarti karena nafsu kita ini masih bergerak. Nafsu itu selalu mengajak ke sana ke sini. Ketika sudah nafsu ini tenang, ini sudah mencapai tingkat istiqomah. Hanya nafsu itu tingkatan. Ada nafsu lawamah, ada nafsu amarah, terus nafsu lawamah. Yang ketiga nafsu mulama, keempat mutmainnah, yang kelima radiyah, keenam mardiyah, yang ketujuh adalah kamil. Ini setidaknya yang mencapai tahap pertengahan ini mutmainnah. Istiqomah inilah orang yang baru memiliki keistimewaan. Lebih naik lagi radiyah, ada mardiyah. Kalau dia ini sudah merasakan kenikmatan, ini merasa nyaman ketika dia istiqomah ini sudah ridho, suka, senang sekali. Kalau nggak berangkat nggak enak. Ini kalau sudah rodiyah. Kalau mardiyah, waduh sudah nggak ada capek, nggak ada kesel, nggak terasa karena Allah yang menginginkan. Mardiyah telah diridhoi oleh Allah. Nih, kalau kamilah ini sudah lenyap semuanya, ini sudah tingkat yang tertinggi. Ini dah. Ya, itu memang seorang murid hendaknya dalam memenuhi kewajiban kepada Allah mengedepankan istiqomah daripada karomah. Luar biasa ini. Baik, terima kasih Mas Faisal yang ada di pesantren ya, untuk menuju istiqomah itu bukan mudah seperti mencari telapak tangan, tapi perlu perjuangan. Dan tentu saja di dalam perjuangan kita harus tetap berdoa, mohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Gus, tanpa terasa ini kita sudah berada di menit yang ke-16 lepas dari pukul 1. Sebelum kita pamit undur diri Gus, closing statementnya Gus, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pendengar, pemirsa, pemerhati Radio Ampel Denta dimanapun berada, Ramadan telah tiba. Ramadan telah datang menghampiri kita semua. Mari kita bersama-sama memiliki tekad yang baik, tekad yang kuat untuk bisa memuliakan, mengagungkan sebagaimana Allah memuliakan dan mengagungkan bulan Ramadan. Mari kita jalani Ramadan seperti yang dijalani oleh orang-orang soleh terdahulu, agar kita mendapatkan
kemuliaan-kemuliaan yang disediakan Allah di dalam bulan Ramadan. Seperti tadi yang sudah saya singgung, ketika Ramadan datang, semua makhluk malaikat harus kursi bergembira senang dengan datangnya Ramadan untuk baginda Nabi karena Allah sediakan banyak kemuliaan. Kemuliaan apa itu? Kucuran rahmat, kucuran ampunan, kucuran jaminan kebebasan dari api neraka. Doa ijabah tidurnya ibadah sampai begitu dekatnya Allah. Doa yang dipanjatkan diijabah oleh Allah selama berpuasa. Jadi Nabi sampai mengatakan salah satu naturadu dakwatuhum, ada 3 orang yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Dakwatus shaim hatta yuftirah. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka itu doanya dijawab. Karena itu ketika kita berpuasa banyak berdoa. Yang kedua dakwatul imam al-adil, doa dari pemimpin penguasa yang adil. Sangat sulit sekali. Begitu juga orang yang betul-betul berpuasa, sedikit sekali. Banyak yang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa. Yang mudah-mudahan kita semua tidak termasuk yang tidak mendapatkan apa-apa. Yang ketiga dakwatul madlum, doanya orang yang teraniaya. Mudah-mudahan di dalam bulan Ramadan tahun ini